I gave you my heart. Ya, saya mau cari literat. Oh, mau lihat literat Pak dari jadi sebelumnya? Belum. Mari Pak, saya belajar dulu. Mari silakan Pak. Dari literat untuk yang 10 kita Pak. Bapak bisa lihat ini ada warna. Ini tampilan depan Nusantara kita Pak dengan ciri khas yaitu grillnya sudah V-motion, dilengkapi dengan logo Nissan kita. Nah, untuk lampunya Bapak bisa lihat ya, lampunya sangat besar dan juga sudah ada lampu DRL, gitu juga dengan volume home Pak. Jadi misalnya Bapak masuk ke rumah walaupun rumahnya belum terang, jadi masih memberikan penerangan ke rumah Bapak. Gitu. Untuk di bagian bawah kita bisa lihat ada fog lamp di sisi kiri dan kanan karena ini tipe yang paling tinggi, jadi dia sudah pakai fog lamp dan ada garnish chrome di atasnya ya Pak ya, di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di bawah logo Nissan kita ada kamera depan Pak atau front kamera yang mana ini adalah komponen dari AVM, Around View Monitor. Jadi kameranya itu ada 4 ya Pak ya, depan, belakang, kiri, kanan. Di luar dari kamera yang di belakang jadi ada totalnya 5 Pak. Nah, desain depan kita ini sudah sangat safety untuk pedestrian Pak. Jadi kita sudah lengkap dengan pedestrian protection gitu Pak. Nah, untuk tampilan sebelah kirinya Pak bisa Bapak lihat di sini handle pintu sudah chrome ya Pak ya. Kemudian kita sudah lengkapi dengan footstep untuk naik ke atas mobilnya. Sementara itu untuk bannya kita ada meter itu yang diskon. Ya Pak, ukurannya Bapak bisa lihat ini 18 255 per 60 Pak. Yang mana bentuk velgnya juga sudah sangat bagus ya Pak ya, sudah dual tone, ada kombinasi warna silver dan juga warna grey. Untuk di spion, Bapak bisa lihat di sini sudah ada lampu untuk lampu sennya dan juga ada kameranya Pak. Tadi kan di depan ya Pak ya, nah ini untuk di sisi kirinya. Memudahkan Bapak kalau misalnya parkir sendiri tanpa ada bantuan, Bapak bisa lihat dari kamera di dalam Bapak. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri itu Pak, ya jaraknya dari tanah ke mobil itu 225 Pak. Jadi mobil ini sangat cocok Bapak pakai untuk ke jalan yang berat ataupun dia bergelombang. Nah, untuk tampilan belakangnya Pak, desainnya sudah sangat sporty ya Pak ya. Yang mana di sini kita udah pakai spoiler, dikarenakan ini tipe yang paling tinggi yaitu VL. Dan juga di sini udah ada rear kamera Pak untuk kamera belakang. Wiper, juga ini udah dilengkapi dengan sensor parkir dan juga kamera mundur Pak. Kameranya itu ada di sini Pak. Jadi di bawah lebih besar. Jadinya kameranya di depan, belakang, kiri sama kanan Pak ya. Nah, untuk interior di bagian belakang, Bapak bisa lihat di sini ada untuk bagasi tambahannya. Ini bisa angkat. Di sini Pak, kayak buku itu masih bisa Pak. Sementara untuk kunci-kunci Bapak bisa lihat disimpan di sini ya Pak. Ini Pak. Oke. Jadi kuncinya lebih rapi Pak simpannya. Iya, betul. Sementara untuk jok baris 3 Bapak bisa atur mau serendah apa ataupun kalau nggak ada orang Bapak bisa rendahin Pak. Gitu, Pak. Kalau misalnya ada Bapak berkendara dengan cuaca yang hujan, berkabut di bagian belakang Bapak bisa aktifin langsung Pak di bagian depan. Sementara itu untuk di sisi sebelah kanannya Pak, Bapak bisa lihat desainnya sama ya Pak dengan yang di sebelah kiri. Nah, untuk bodi kita sudah menggunakan zone body concept Pak dan juga sudah ada teknologi yang mana kita meredam benturan Pak sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan trauma yang dialami oleh driver Pak. Nah, di sini sudah menggunakan keyless entry Pak karena kita sudah pakai start engine juga Pak. Bapak tinggal tekan tombol untuk buka mobil ataupun menutup mobil. Untuk di spion juga kita sudah lengkapi dengan warning ketika ada mobil atau kendaraan yang tidak terlihat di daerah blind. Jadi namanya blind spot warning Pak. Nanti akan ada warning lampu berwarna merah di spion kiri ataupun kanan. Untuk interior Pak, dia sudah dikombinasikan warnanya seperti yang panel ini Pak. Dia warna brown dan juga warna hitam.
Bapak boleh silakan masuk Pak. Nah untuk di driver dia sudah elektrik Pak joknya. Jadi Bapak bisa setel dari sisi sini Pak. Ini untuk maju mundur, sandaran, dan juga ini untuk spinal support Pak. Untuk pinggang. Jadi lebih nyaman kalau berkendara. Nah untuk setir dia sudah dilapis ya Pak ya. Di sebelah kiri ada audio steering, di sebelah kanan untuk cruise control Pak. Jadi kalau Bapak mau pengaturan audio, mencari siaran radio atau mau angkat telepon, Bapak bisa dari tombol sebelah kiri. Sementara dari kanan untuk mengunci kecepatan kalau Bapak aktifkan cruise control. Nah untuk start stop engine kita sudah ada ya Pak ya di sebelah kiri. Jadi Bapak untuk menyalakan tinggal tekan saja tombol start stop engine. Saya masuk dari sebelah kiri ya Pak ya. Boleh. Untuk head unit dia ukurannya 7 inch, mereknya itu Kenwood Pak. Di sini sudah layar sentuh dan sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi Bapak tinggal aktifkan saja smartphone ataupun iPhone Bapak ke head unitnya, maka dia akan langsung terhubung. Nah untuk AC kita sudah digital ya Pak ya. Di sini ada pengaturan suhu. Bapak mau lebih panas atau lebih dingin, Bapak bisa atur di sini. Dan ini adalah tombol on off-nya Pak. Nah untuk AC belakang kita kan sudah double AC-nya ya Pak ya. Jadi Bapak bisa on kan atau off kan dari depan. Gitu. Nah untuk tombol ini Pak, fungsinya yang di tengah adalah sonar untuk sensor bagian belakang. Dan untuk kiri kanan adalah elektrik baris kedua Pak. Jadi baris kedua Bapak, kalau misalnya anak Bapak mau turun, Bapak tinggal dilipat aja Pak, diangkat tuasnya, maka baris keduanya akan melipat. Begitu Pak. Di sini ada ruang penyimpanan juga ya Pak ya. Gitu, Pak. Dan ini ada untuk power Pak. Tuh di sebelah sini ada cup holder, itu juga yang di bagian sini ya Pak ya. Dan untuk spion kita sudah lengkapi round view monitor, ditampilkannya itu di spion dalam Pak. Jadi nanti tampil di sini. Kalau misalnya Bapak mau spion biasa yang kaca, Bapak bisa pindahin tuasnya. Tapi kalau tinggal dipindahin aja tuasnya seperti ini Pak. Tapi kalau mau tampilkan kamera, Bapak balikin lagi tuasnya. Nanti di sini akan ditampilkan kamera depan, belakang, kiri, kanan, ditambah lagi intelligent rear view mirror. Jadi misalnya ada yang di baris ketiga, Bapak tetap bisa melihat ke belakang. Jadi nggak kehalang gitu Pak. Di sini untuk lampunya ya Pak ya. Dan di sini ada tempat kacamatanya. Nah untuk ruang kabin sendiri Pak, dia lebih luas ya Pak ya. Jadi kalau misalnya yang tingginya seperti Bapak ini, Bapak tetap ada space antara lutut dan juga dashboard, gitu juga jarak kepala kita dan juga kabin Pak. Jadi berkendara lebih. AC-nya tadi saya belum jelasin ya Pak, kalau AC-nya itu sudah dual zone. Jadi kalau di sebelah kiri mau lebih dingin atau di sebelah kanan mau lebih panas, bisa atur suhunya, dibedain suhunya bisa Pak. Ya. Nah untuk meredam bunyi diesel dari luar, kita sudah lengkapi dengan kacanya itu Pak, acoustic glass. Jadi tidak begitu berisik Pak bunyi dieselnya ke dalam. Gitu, Pak. Nah untuk teknologi terbaru kita punya lane departure warning Pak. Jadi sensornya itu dari kamera depan tadi Pak. Jadi dia kalau misalnya perpindahan dari marka jalan, dia akan memberikan kita warning seperti bunyi gitu Pak. Bip 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 bip. Nah, itu berarti kita lari dari marka jalan yang seharusnya gitu Pak. Jalur gitu ya. Iya, jadi mengingatkan kalau misalnya Bapak ngantuk atau lengah di jalan. Begitu Pak. Kenyamanan dan keamanan di Santera kita sudah lengkapi dengan 6 airbag ya Pak ya, di driver, di samping driver, dan juga di sekeliling mobil. Jadi totalnya ada 6. Dan juga untuk untuk AC-nya Pak, dia ada 10 outlet AC gitu. Jadi mobil Bapak akan terjaga suhunya tetap dingin ataupun tetap hangat begitu Pak. Nah untuk kenyamanan keluarga dan anak-anak kita lengkapi dengan roof monitor Pak. Jadi anak Bapak kalau misalnya mau nonton di belakang bisa Pak gitu Pak. Oke Pak, mari kita lihat ruang mesin lagi ya Pak. Boleh. Nah ini untuk ruang mesinnya ya Pak ya. Ruang mesin di Santera Pak, mana cc-nya itu 2500 turbo intercooler, dan kita sudah lengkapi dengan pengereman ABS, EPD dan juga brake assist, dan juga kita sudah pakai juga Pak untuk hill start assist. Jadi kalau misalnya Bapak di jalan tanjakan, Bapak nggak usah takut bakalan turun karena dia ada jeda antara perpindahan gas ke rem Pak. Begitu. Untuk powernya sendiri itu 190 dan juga torsinya 450, paling tinggi di kelasnya Pak. Untuk meredam suara mesinnya kita juga berikan peredam di bagian kap mesinnya Pak. Gitu Pak. Dan turbonya sendiri itu dimulai dari RPM 2000 ya Pak. Baru turbonya.